Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, kembali menjumpai Anda semua di saat ini melalui Oase Rohani Katolik, di mana saat ini juga Romo Vincentius Adi Prasojo PR telah siap untuk juga menguatkan kita semua dan juga memberikan santapan rohani bagi kita untuk menguatkan kita semua. Bersama dengan Alexandra Sisi, mari kita sapa Romo Adi. Salam jumpa Romo Adi. Apa kabar Romo? Salam jumpa, salam sehat semua sahabat Oase Rohani Katolik dan Ibu Alexandra Sisi. Terima kasih Romo, salam sehat selalu dan juga berlimpah berkat bagi kita semua ya Romo, terima kasih. Amin. Dan juga semoga sahabat Oase Rohani Katolik yang saat ini menjumpai di Oase Rohani Katolik kita berjumpa, tentunya semua kami harapkan dalam keadaan yang juga penuh sukacita dan juga selalu bersemangat dan tak lupa ketinggalan sehat selalu. Dan pada pekan Advent pertama ini, mari sama-sama kita buka hati kita. Dan saat ini kita awali Oase Rohani Katolik dengan antifon pembuka, Tuhan akan datang dan tidak akan terlambat. Ia akan menerangi kita yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Dan saat ini mari kita siapkan diri kita untuk membuka hati kita. Kita awali dengan doa pembuka. Silakan Romo. Baik para sahabat Oase Rohani Katolik, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan Engkau, karena begitu besar perbuatan kasih-Mu, karya keselamatan-Mu bagi dunia dan bagi hidup kami seluruh manusia. Syukur kepadamu ya Bapa, untuk anugerah hidup baru yang Kau berikan pada kami hari ini. Kami ingin agar hidup kami hari ini berpegang pada sabda-Mu. Karena itu Tuhan, bukalah hati kami agar hati kami disinari, diterangi, dan diinspirasi oleh sabda-Mu sendiri. Agar perjalanan hidup kami hari ini boleh menjadi perjalanan yang penuh sukacita bersama-Mu, berbagi berkat bagi sesama. Agar dengan itu semua nama-Mu semakin dimuliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo Adi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari saat ini kita masuki bacaan dari kitab Yesaya, bab 25, ayat 6 sampai 10a. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita, karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan dari kitab Yesaya dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 23. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tongkat gembalamu, itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita buka hati kita siapkan diri kita untuk memasuki Injil Suci menurut Matius bab 15 ayat 29 sampai 37 dan saat ini kita masuki bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. 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 Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu mereka meletakkan pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyaut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan juga ada beberapa ikan kecil. Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu, ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil suci menurut Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Baik, Romo Adi, kami sudah tidak sabar untuk mengetahui kira-kira santapan rohani pada hari ini, di mana mengawali pekan Advent pertama ini, apa yang hendak disampaikan dari bacaan pertama, Romo? Baik, terima kasih Bu Arisanda Sisi dan para sahabat Oase Rohani Katolik. Pertama-tama tentu kita mengucapkan selamat memasuki masa Advent, masa penantian yang penuh harapan. Kita senantiasa memiliki harapan baru dengan kelahiran Tuhan Yesus nanti yang akan kita peringati pada hari Natal. Dan kepada kita, firman Tuhan juga disiapkan sedemikian rupa, sehingga kalau saudara-saudari, sahabat ORK mencermati, dalam bacaan pertama hingga Advent yang ketiga, kita diberikan refleksi nubuat-nubuat Nabi Yesaya. Dan bacaan Injil juga diberikan yang kira-kira sepadan untuk masa penantian yang penuh harapan ini. Mengapa Nabi Yesaya dipilih nanti akan dijelaskan di bagian akhir. Saya mengajak saudara-saudari untuk melihat tahap demi tahap, ayat demi ayat yang menarik, dan kemudian daripadanya kita refleksikan, kita renungkan dalam konteks keseluruhan firman Tuhan hari itu. Baik, untuk ayat yang pertama yang menurut saya menarik dari kitab Yesaya 25 ayat 6. Dikatakan di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Dan ayat 7 juga kurang lebih memberikan penggambaran yang sama. Sungguh indah kita membayangkan nubuat Nabi Yesaya ini, bahwa di atas Gunung Sion bisa kita maknai dalam pelbagai makna. Di Gunung Sion itu maksudnya apakah hanya di Gunung Sion saat itu atau gunung-gunung lain dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Tuhan semesta alam menghidangkan bagi kita segala bangsa, tidak hanya bangsa saat itu, bangsa perjanjian lama, tapi segala bangsa, artinya juga kita saat ini, saya dan Anda saat ini, juga diperhitungkan untuk masuk dalam perjamuan mewah, dengan penggambaran yang luar biasa. Membayangkannya kita sudah merasa kenyang ya. Dengan sumsum, dengan lemak, dengan anggur yang mungkin kualitasnya melebihi anggur yang terbaik di seluruh dunia saat ini, dengan segala macam hidangan lauk pauk yang Tuhan semesta alam siapkan untuk kita semua. Yesaya bernubuat tentang kerajaan dan keselamatan yang akan datang. Akan datang bisa berarti dua hal. Bisa berarti setelah Nabi Yesaya, artinya itu merujuk pada kehadiran Yesus, Sang Putra Allah. Bisa juga merujuk yang kedua, yaitu kedatangan Yesus kembali ke dunia. Bisa dalam arti dua makna itu. Meskipun Gunung Sion dikatakan mengacu pada Yerusalem, meskipun kita tahu sekarang saat ini dengan situasi kekerasan yang terjadi antara Israel dan Hamas, gambaran Yerusalem itu pasti tidak seperti yang dibayangkan kitab Nabi Yesaya tentu saja.
tapi Yerusalem bisa menjadi simbol dari hati kita, bisa simbol dari tempat yang akan ditentukan Tuhan dan segala bangsa. Ini yang menarik dari ayat 6. Kemudian yang menarik kedua juga dari ayat 9. Dibacakan. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Yesaya dalam ayat 9 ini ingin melukiskan bagaimana orang yang setia dalam kerajaan Allah sebagai mereka yang telah mengenal diri mereka dan mengenal Tuhan dan secara khusus mempercayai Tuhan. Karena semua orang yang percaya harus mengandalkan Tuhan, menantikan dengan harapan akan kedatangan Kristus maupun kedatangan Kristus yang kedua kalinya dan penggenapan semua janji-janjinya. Jadi dari dua ayat ini kita bisa melihat Nabi Yesaya juga mengajak kita untuk memperdalam jati diri kita, identitas kita sebagai siapa. Tidak hanya sebagai makhluk ciptaan, tapi juga sebagai murid Tuhan bagi kita. Tidak hanya itu, tapi murid Tuhan yang setia dan percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya, bagi mereka yang setia dan percaya kepada Tuhan, disediakanlah perjamuan yang mewah yang digambarkan tadi dalam ayat 6. Sebenarnya perikopa ini menjadi suatu kesatuan. Meskipun topik-topiknya tidak berurutan, tapi menjadi suatu gambaran yang utuh. Bagaimana dinamika sebagai kita orang beriman, percaya pada Tuhan, mengalami kasih-Nya, dan akhirnya nanti kita, seperti disampaikan di sini, kita diutus menyatakan sukacita karena keselamatan Tuhan telah datang. Nubuat Yesaya pada bangsa-bangsa tentang janji pengharapan pembebasan dan penyelamatan diwarnai penghakiman dan penghukuman Tuhan. Seakan-akan itu semacam saringan. Kita bisa mengerti dalam konteks saat itu, kehidupan umat perjanjian lama tidaklah mudah. Mereka seakan disaring untuk mampu menghasilkan suatu bangsa yang kuat dan memuliakan Allah. Bangsa yang menyadari dirinya dengan segala kelemahannya, jatuh bangunnya mereka untuk setia kepada Tuhan. Kadang setia, kadang jatuh tidak setia, setia lagi membuat perjanjian, jatuh lagi tidak setia, dan seterusnya dan seterusnya. Bagi kita gereja, tentu kita harus lebih dinamis dan lebih optimis. Karena gereja Kristus bagi kita adalah perwujudan dari nubuat Yesaya. Melebihi semua perjamuan mewah yang digambarkan, kasih Allah itu nyata, total, dan utuh hadir dalam pribadi Yesus Kristus. Kita sungguh diberkati karena kita menjadi murid-murid Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi bangsa-bangsa yang memuliakan Allah. Dan yang terakhir, saudara-saudari, untuk mengerti semuanya, memang betul bahwa kitab Nabi Yesaya, topik yang penting dalam pewartaan Nabi Yesaya bahwa pertama, Tuhan adalah Tuhan semesta alam yang menguasai sejarah.
Tuhan yang merencanakan penebusan dan pembebasan umatnya, dan ini penting, Tuhan yang mengutus kepada segala bangsa. Itu topik pertama. Topik kedua, dalam kitab Nabi Yesaya, mungkin ini yang menjadi sebab mengapa dalam bacaan pertama, hampir dalam 3 minggu masa Advent ini, kita disajikan Nabi Yesaya, karena dalam kitab Nabi Yesaya ada penggambaran tokoh Tuhan sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan sebegitu kuat dihayati dan disampaikan dalam kitab ini. Hamba Tuhan itulah nanti yang akan kita nantikan, kita peringati kelahirannya dalam Natal. Nah, kurang lebih demikian saudara-saudari yang bisa kita petik dari bacaan pertama. Terima kasih Romo Adi. Tadi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih telah begitu banyak memperoleh apa yang menjadi santapan rohani, yaitu inspirasi iman melalui kitab Yesaya ini. Kalau kita mengingat selalu memang setiap awal-awal persiapan di mana kita memasuki masa Advent itu, kita didampingi selalu dengan kitab Yesaya ini ya Romo. Ya, betul. Dan tadi saya teringat dengan apa yang disampaikan Romo tentang mengandalkan Tuhan, di mana ini sebuah pengingatan bagi kita semua. Karena ya, apalagi dengan bergulirnya waktu ke waktu, itu serasa bahwa kita semua sangat-sangat disibukkan dengan segala macam kegiatan, di mana mungkin saja saya sendiri ataupun sahabat Oase Rohani Katolik bisa saja lupa bahwa dengan bergulirnya waktu itu kita seperti kayaknya berpacu dengan waktu, dan kita juga merasa bahwa oh, kemampuan kita ini terus gitu ya kita lakukan dengan kemampuan yang ada. Tapi kadang-kadang ini ya Romo, jadi saya teringat bahwa aduh, jadi seperti diberikan pengingatan harus mengandalkan Tuhan ini. Nah, sejauh mana Romo bahwa sekarang ini, apalagi manusia-manusia modern sekarang ini dalam hal mengandalkan Tuhan ini? Baik, kalau dalam konteks kita saat ini, dalam perbincangan kita sehari-hari, mungkin akan lebih terbantu tadi yang disampaikan Ibu Sisi bahwa mengandalkan Tuhan dalam perspektif hidup pribadi ya. Artinya, pertama tentu pengandaian sejauh mana kita mengenal diri kita sendiri yang benar di hadapan sabda Tuhan. Yang benar di hadapan Tuhan lewat sabdanya. Pengenalan diri yang benar ini yang menjadi perjuangan. Jangankan kita, dulu umat perjanjian lama pun, baik pribadi maupun secara komunitas, mereka juga bergulat soal itu. Mereka yakin bahwa mereka bangsa terpilih, mereka taat beribadah. Kadangkala mereka juga menjadi ragu-ragu, malah menyembah berhala. Mereka semakin jauh, dihukum oleh Tuhan, baru sadar lagi. Kurang lebih kita pun mengalami dinamika yang sama untuk mengenal diri kita secara benar di hadapan Tuhan lewat sabda Tuhan, dan itu nanti dan menarik karena nanti dalam bacaan Injil dari Matius, persis Injil Matius itu sangat kuat membantu kesadaran kita untuk bagaimana kita membiarkan diri kita dikenal melalui sabda Tuhan. Kita membiarkan sabda Tuhan meresapi, membaca hidup kita. Nanti akan dilengkapi secara lebih utuh dengan baca Injil. Tapi kurang lebih saya kira perjuangan kita sama dengan umat perjanjian lama, namun kita sendiri saat ini sebagai murid Tuhan sudah memiliki pegangan yang jelas. Seperti Ibu katakan tadi, kita mengandalkan siapa sih? Mengandalkan Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Begitu.
Baik Romo, ya artinya ya lumrah kalau jatuh bangun, tapi ya itu tadi ya Romo, dengan semangat ya apa kita selalu mengandalkan Tuhan. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung dari perjumpaan kita di sesi pertama Oase Rohani Katolik untuk Pekan Advent pertama. Ini mari kita sama-sama kembali meresapi dan menghayati apa yang telah kita dapatkan dari inspirasi rohani yang disampaikan Romo Adi. Dan kita akan kembali berjumpa di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, saat ini kita kembali berjumpa di sesi kedua melalui Oase Rohani Katolik untuk Pekan Advent pertama. Dan masih bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo PR, beserta dengan Alexandra Sisi. Tadi tentu saja kita telah memperoleh inspirasi rohani terkait dengan bacaan pertama dari kitab Yesaya. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja berkesempatan untuk bergabung di Oase Rohani Katolik sesi kedua ini, kiranya bisa mendapatkan kembali kesimpulannya. Silakan Romo Adi. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, melalui bacaan pertama kita dibantu oleh sabda Tuhan untuk menyadari penghayatan bahwa Yesus sebagai hamba Tuhan yang diwartakan oleh Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya memberikan penggambaran janji pemenuhan dengan suatu perjamuan mewah di mana Tuhan semesta alam, di mana hamba Tuhan itu yang akan menyajikan kepada segala bangsa semua makanan minuman terbaik, terlezat sebagai tanda kebesaran dari kasih Tuhan. Karena itu kita dalam perjalanan hidup sehari-hari diajak untuk semakin menyadari siapa diri kita. Kita adalah murid Tuhan. Artinya apa? Artinya kita mengenal hidup kita yang secara benar di hadapan Tuhan dan menjadikan hidup kita sarana untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan kelak dalam kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita akan merayakan kembali perjamuan surgawi yang mewah dan tidak tergambarkan itu. Suatu pewartaan, suatu nubuat yang sangat penuh harapan untuk kita semua saat ini. Dan kita pun di ayat yang terakhir diajak untuk menyampaikan bagaimana keselamatan itu datang dari Tuhan. Begitu kurang lebih. Baik Romo, lalu kita berlanjut ke bacaan Injil suci dari Matius bab 15 ayat 29 sampai 57. Nah, ini apa yang hendak disampaikan kepada kami semua Romo terkait juga dengan Pekan Advent pertama. Terima kasih pada sahabat Oase Rohani Katolik. Bacaan Injil hari ini memberikan kisah, ada dua kisah di sana. Kisah Yesus yang menyembuhkan, melakukan mujizat penyembuhan. Dan kedua, kisah pergandaan roti. Dua kisah karya kasih Tuhan yang dijadikan satu. Ada beberapa ayat yang menarik seperti dalam ayat 29. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Nah begini, tempat diadakan mujizat-mujizat itu ada di pantai Danau Galilea. Daerah yang amat dikenal dan mungkin disukai oleh Yesus.
Padahal sebelumnya, ketika Yesus sampai di pantai Tirus dan Sidon misalnya, Yesus datang ke pantai itu hanya untuk mengusir, bukan hanya, tapi satu hal yang dia lakukan itu mengusir setan dari anak perempuan wanita Kanaan. Ya, itu saja yang dia lakukan. Mungkin Yesus memang datang ke pantai Tirus dan Sidon untuk melakukan itu. Dan ketika di pantai Danau Galilea, tempat yang sangat dikenal Yesus dan mungkin sangat disukai Yesus, Yesus melakukan begitu banyak kebaikan Bapa bagi mereka yang datang. Situ dikatakan Yesus ke sebuah bukit dan duduk di situ. Kalau para sahabat Wasseroni Katolik pernah berkesempatan ke Tanah Suci dan ke daerah Danau Galilea, bisa membayangkan ya, kita danau itu dikelilingi memang oleh bukit-bukit dengan udara yang sejuk dan dingin pada musim tertentu. Tempatnya sangat asri, banyak perbukitan di sana. Yesus memilih salah satu bukit agar bisa dilihat dan diikuti untuk orang-orang saat itu mengikutinya. Dia duduk di atas bukit, simbol karena Yesus ingin dirinya bisa dilihat dan bisa didatangi oleh siapapun sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai Kristus. Di hal yang lain kita juga bisa membayangkan betapa sederhana dan bersahaja Yesus yang tampil sekaligus juga hikmat. Yesus tidak mencari tempat apa misalnya bait Allah yang terkenal atau mencari tempat ibadat yang khusus, tapi di salah satu bukit dia duduk dan melakukan hal itu. Seakan ingin dihadirkan Bapa yang ada di sekitar kita. Kita menarik dari ayat 29. Ayat 32 tentang kisah pergandaan roti. Kita ingat bahwa kisah pergandaan roti juga sudah ada di perikop sebelumnya. Kalau sebelumnya dikatakan 4.000, di sini dikatakan 5.000 orang. Masing-masing kisah ada persamaan tapi juga ada perbedaannya. Tapi baik kita fokus pada kisah yang disajikan dalam bacaan Injil hari ini. Dalam ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Bila direnungkan, dikontemplasikan di dalam doa, situasi saat itu, di mana Yesus duduk di atas bukit, dan di sekitar Yesus terhampar begitu banyak orang-orang yang mengikuti dia, sekitar 5.000 orang. Tidak setiap orang akan seperti Yesus, mau mengambil alih, tidak hanya tanggung jawab, tapi menunjukkan belas kasih Bapa, ngasih makan ribuan orang. Saat itu gimana caranya? Tidak peduli bagaimana cara, tapi Yesus mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasih kepada orang banyak. Ini sekaligus sebenarnya juga Yesus mau menyentuh rasa hati para murid. Saya yakin juga menyentuh rasa hati kita saat ini yang mendengarkan. Apakah kita memiliki sensitivitas, belas kasih, sedemikian rupa yang semakin mirip dengan Tuhan?
Kita bisa mengatakan, apa urusannya? Itu kan tanggung jawab mereka masing-masing. Kan kebebasan setiap manusia untuk bertanggung jawab pada hidupnya. Ngapain repot-repot? Kita bisa mengatakan itu kan. Urusan-urusan lo sendiri. Tapi Yesus mengatakan, menyentuh hati kita, menguji hati kita untuk berbelas kasih. Dan Yesus ingin mengajak para murid dan kita semua memahami dengan baik apa arti kehadirannya dan tujuannya. Yesus bahkan ingin menunjukkan teladan kasih-Nya dengan merangkul mereka semua. Yesus ingin menyatakan pada para murid bahwa mereka yang datang bukan lagi hamba, tetapi juga sahabat-sahabat Yesus yang perlu diperhatikan. Dua ayat itu yang dalam pembacaan saya sedemikian menyentuh sebagai imam maupun sebagai umat beriman. Saya merasa dua ayat itu yang perlu kita dalami saat ini. Karena sekaligus, tadi yang sudah saya singgung dalam uraian bacaan pertama, sekaligus kita ingin melihat tahapan reflektif dari dua bacaan ini. Ternyata dari pembacaan permenungan yang ada, kurang-kurangnya saya menawarkan ada 3 unsur permenungan. Yang pertama, bacaan-bacaan ini baik dalam kitab Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dalam kisah Petrus maupun dalam kisah-kisah dalam Injil Matius, ada 3 unsur dinamika. Pertama, pengenalan diri yang benar di hadapan Tuhan. Kedua, percaya kepada Allah. Dan ketiga, ketika kita sudah diselamatkan, disembuhkan, kita diutus untuk menampilkan wajah Tuhan. Kita urai. Yang pertama, pengenalan diri yang benar. Ini tahap awal yang tidak mudah juga, tetapi perlu kita usahakan. Artinya apa sih? Artinya kita berusaha mengenal diri kita secara benar di hadapan Tuhan lewat sabda Tuhan. Pengenalan diri yang benar antara lain sadar bahwa kita ini manusia yang lemah. Dan pengenalan diri kita yang benar tidak untuk menyalahkan diri, tidak untuk meratapi diri. Karena kalau hanya sampai ke situ, kita menjadi pribadi beriman yang tidak sehat, juga tidak baik secara rohani maupun kejiwaan. Namun ketika sampai dibantu oleh sabda Tuhan kepada pengenalan diri yang benar, kita akan membiarkan Allah menyembuhkan kita. Ada kisah sederhana yang pernah saya alami beberapa saat yang lalu ketika saya potong rambut, pangkas rambut sederhana di Pasar Gondang Dia di dekat kantor kami itu. Di dalam pasar itu ada tukang pangkas rambut. Sekali pangkas rambut itu 30.000 rupiah. Orang-orang dari Garut dengan keahliannya mereka ada 4 kursi di situ. Memang tempatnya kecil, tidak seperti salon-salon, karena cukup murah. Saya pikir saya memilih di situ untuk selain lebih sederhana, tapi juga untuk mendengarkan kisah-kisah dari orang-orang yang ikut cukur. Dan selalu saya mendapatkan kisah-kisah yang menarik. Salah satunya yang ingin saya bagikan ini. Ketika siang itu saya potong rambut, di sebelah saya itu ada seorang bapak, kelihatannya memang bapak yang bekerja keras. Dia sudah usia, tapi kelihatan masih kuat. Bapak ini dari Kebumen. Bapak ini cerita,
kepada, ya karena itu kan tempatnya kecil ya, dia cerita kepada yang cukur rambut, tapi kita semua satu ruangan dengar. Dan orangnya spontan gitu. Dia bilang, saya ini, itu loh, saya ini kerja keras, saya kuli bangunan. Kuli bangunan Pak? Iya, saya khususnya bagian ngurusin apa besi baja pemasangan itu. Ya saya udah berapa puluhan tahun lah saya jadi. Terus saya tanya, tahu nggak Dik, usia saya berapa? Yang ditanya tukang cukur, nggak tahu Pak. Saya udah 74 tahun. Saya kaget juga loh. 74 tahun itu masih kelihatan kuat meskipun wajahnya tentu penuh penderitaan dengan penampilan yang mohon maaf agak dekil, tapi Bapak itu kelihatan ada semangat yang luar biasa. Cucu saya 6, cicit saya 3. Waduh, istri berapa Pak? Istri 1. Sisi semua di Kebumen, anak-anak di Kebumen, dia bekerja sebagai semacam mandor lah, tapi dia sendiri mengurusi bagian besi-besian. Dia cerita bagaimana dia berjuang keras datang ke Jakarta, menjadi kuli bangunan, terus bekerja keras setiap hari sehingga badannya juga akhirnya jadi sehat karena kerja keras itu. Dia bilang, saya kuat ngangkat apapun. Batu bata saya kuat, angkat semen saya kuat, ngangkat istri saya juga kuat. Kita langsung ketawa semua. Ya nggak usah diceritain juga kali. Angkat istri kuat dan sebagainya. Tapi dia menarik, dia mengatakan, ya saya pokoknya kerja ikhlas. Saya yakin akan diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Ungkapan sederhana menurut saya, tapi menurut saya bagaimana seorang bapak itu, seorang kuli bangunan, namanya Pak Amir, seorang Pak Amir itu menyampaikan refleksi dirinya bahwa dalam pergulatan hidupnya yang tidak mudah, dia mengenal dirinya sebagai orang yang dikasih Tuhan untuk terus bisa bertahan perjalanan hidupnya. Kisah sederhana. Itu yang pertama, mengenai pengenalan diri. Yang kedua, percaya kepada Allah yang mampu dengan daya kuasanya menyembuhkan dan menyelamatkan. Untuk kita yakin, ketika kita mengenal diri secara benar, seperti Bapak itu tadi, atau seperti kita semua, kita semakin menyadari betapa Allah mengasihi kita, dan betapa kuasa Allah menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Karena pengenalan diri yang benar membawa pada titik itu. Kalau belum sampai ke titik itu berarti ada yang salah dengan pengenalan diri. Dan terakhir ketiga, setelah kita diselamatkan, disembuhkan, kita diutus untuk menampilkan wajah Allah. Anda bayangkan para murid yang waktu itu hadir dalam pergandaan roti, dia melihat, membantu Yesus langsung, pasti sungguh masuk ke dalam sanubari para murid untuk melakukan hal yang sama, menghadirkan wajah Allah. Dan kita tahu dalam sejarah hidup mereka, bagaimana mereka mengakhiri hidup. Kebanyakan sebagai martir, mengorbankan diri, ada yang mati dibunuh, mati disalib, karena mereka mau meneladani Yesus, mau terus menampilkan wajah Allah. Itu kurang lebih yang bisa disampaikan dalam permenungan bacaan Injil dan juga sekaligus hubungannya dengan bacaan pertama. Baik Romo, banyak sekali yang bisa kami peroleh semua sebagai inspirasi rohani terkait juga di mana persiapan di masa pekan Advent pertama ini untuk bisa berefleksi begitu ya Romo, dalam 3 hal yang sangat amat penting yang juga tidak habis mungkin untuk refleksi satu hari ya Romo. Jadi berseri kali ya Romo. Ya, bagaimana pengenalan diri yang benar itu. Nah yang tadi dengan kata yang benar itu Romo, nah itu merupakan sebuah tantangan barangkali. Bahwa bagaimana mengenal diri sendiri secara benar. Itu ada tipsnya nggak Romo? Mungkin pesan-pesannya. Yang pertama tentu mesti rajin membaca sabda Tuhan. Karena kebenaran diri, kebenaran pewahyuan, kebenaran tentang Tuhan kita bisa petik dari sabda Tuhan,
Kemudian yang kedua tentu dalam dinamika hidup kita sehari-hari. Kita bisa menggunakan banyak masukan keilmuan. Dan kalau kita dulu retret ketika SD SMP kan temanya mengenai who am I gitu kan. Ya, Siapa saya? Nah itu dari kecil kita sudah diajak untuk mengenal who am I in front of God gitu kan. baik Romo. Jadi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pengenalan diri ini merupakan sebuah tantangan bagi kita semua supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri secara benar. Dan tadi pesan yang kedua, bagaimana kita semakin percaya kepada Allah, begitu ya Romo? Sehingga kita menyadari bahwa kita diutus setelah itu. Baik, tanpa terasa memang wah ini sudah sebuah inspirasi rohani yang akan memperkaya minggu pertama Advent ini, di mana kita berjalan bersama sekaligus juga bisa dikuatkan untuk semakin menyambut kedatangan Kristus nantinya dengan baik. Nah, sebelum diakhiri, Romo, kira-kira pesan penting apa lagi yang bisa kami peroleh untuk supaya bisa berjalan bersama ini, Romo? Terima kasih para sahabat Oase Rohani Katolik di tengah masa penantian kita dalam masa Advent, di tengah kegembiraan dan sukacita yang mulai kita rasakan dalam persiapan Natal, juga kesibukan saya kira, para panitia Natal di paroki, tapi juga kesibukan keluarga nanti memikirkan acara ke gereja bersama keluarga, acara bersama dengan keluarga itu penting. Kita kembali pada keluarga merayakan sukacita Natal. Dalam kesempatan penantian itu baik juga kita memberikan waktu dan hati untuk 3 hal ini. Kesempatan bagi kita untuk mengenal diri kita secara benar di hadapan Tuhan lewat sabdanya. Dan kedua, semakin percaya pada Allah. Dan ketiga, semakin menyadari perutusan kita menampilkan wajah Allah, Sang Mesias, Juru Selamat. Baik, terima kasih banyak Romo Adi. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian kita akan akhiri perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik untuk pekan Advent pertama. Dan juga kami ucapkan terima kasih partisipasi Anda semua. Semoga kita semakin bisa mengenali diri kita untuk juga semakin dekat dengan Allah, mengandalkan Allah, dan akhirnya juga dalam perutusan bisa melakukan yang terbaik bagi banyak orang. Dan saat ini mari kita siapkan diri kita untuk berdoa penutup, dan sekaligus juga Romo Vincentius Adi Prasojo PR dan Alexander Sisi juga ingin pamit undur dari hadapan Anda, dan kini kita siapkan diri kita. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa kami bersyukur bahwa hari ini Engkau telah memberikan pada kami sabda-sabdamu yang memberikan harapan akan kebahagiaan yang kami terima, memberikan harapan baru untuk kebaikan bersama, dan memberikan sukacita dalam menyambut kelahiran putra-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk inspirasi-inspirasi sabdamu yang boleh kami petik dan kami renungkan hari ini. Dan kiranya Engkau berkenan agar inspirasi itu menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami, penguat iman kami, dan juga menjadikan kami komunitas yang penuh kasih bagi semua orang. Ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami sehari-hari. Bantulah kami masing-masing, keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada, dan juga komunitas kami, agar semakin membuka hati dalam mempersiapkan kehadiran Putra-Mu, juga mewartakan harapan keselamatan kepada semakin banyak orang. Bapa yang makasih, kini kami mohon berkat-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian, sahabat Oase Rohani Katolik, dan keluarga-keluarga Anda, dalam masa penantian, masa Advent ini, senantiasa dibimbing, dilindungi,
dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Terima kasih Romo Adi, terima kasih, dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.